Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit gout. Tapi pada kali ini akan dibahas lebih ke kasusnya. Nah, sebelum ke kasusnya, terlebih dahulu saya akan bahas sedikit tentang gout. Jadi gout ini merupakan suatu keadaan di mana kadar asam urat di dalam tubuh kita itu sangat banyak dan meningkat. Karena sangat banyak sehingga terjadi penumpukan, dan karena penumpukan ini maka terbentuknya pengkristalan. Dari pengkristalan ini menyebabkan peradangan atau inflamasi yang keadaannya seperti gambar. Dan ini sangat sakit, ini terjadi di persendi-sendian seperti pada gambar. Dan umumnya ini terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Kita masuk ke kasusnya. Di sini ada Tuan H datang ke polireumatologi dengan keluhan nyeri akut dan bengkak pada ibu jari kaki kanan selama 3 hari. Riwayat penyakitnya itu ada CKD atau gagal ginjal kronik dan hipertensi. Untuk riwayat pengobatannya ada amlodipin, furosemid, ketosteril, dan neurodex. Terus dari anamnes dan data penunjangnya itu dari hasil labnya dia didiagnosis akut gout. Terus pasien mendapat piroxicam 20 mg 2 kali 1, allopurinol 3 kali 100 mg, terus sohobion 3 kali 1. Untuk data labnya ada leukosit 8500 per milimeter kubik, Hb-nya 9,0 mg per desiliter. Terus ada CR kreatinin 2,5 mg per desiliter. Tes BUN, blood urea nitrogen 65 mg per desiliter. Asam urat 8,0 mg per desiliter. Dan data kliniknya tekanan darahnya itu 150 per 90 mm Hg. Untuk penyelesaian kasusnya, di sini menggunakan metode SOAP. Oke, langsung saja. Subjektif. Yang pertama, nyeri akut dan bengkak pada ibu jari kaki kanan selama 3 hari. Yang kedua, riwayat penyakitnya itu ada CKD, gagal ginjal kronik, dan hipertensi. Untuk objektifnya di sini ada data hasil laboratoriumnya. Yang pertama ada leukosit 8500 per milimeter kubik. Terus ada Hb 9,0 mg per desiliter. Ada CR atau kreatinin 2,5 mg per desiliter. Tes BUN atau blood urea nitrogen 65 mg per desiliter dan asam uratnya 8,0 mg per desiliter. Di sini ada data kliniknya yaitu tekanan darahnya sebanyak 150 per 90 mm Hg. Selanjutnya ada assessment. Yang pertama itu ada masalah terhadap medisnya itu nyeri akut, bengkak pada ibu jari kaki kanan selama 3 hari, dan terapi yang diberikan itu piroxicam 20 mg per hari. Untuk DRP-nya ini termasuk dalam DRP 3 yaitu tidak tepat obat karena piroxicam termasuk golongan NSAID dan tidak dianjurkan untuk pasien yang gagal ginjal kronik. Untuk keterangannya sebaiknya dihentikan pemakaian piroxicam. Untuk masalah medis yang kedua itu ada CKD atau gagal ginjal kronik dan hipertensi. Untuk terapinya diberikan furosemid 1 kali 1. DRP-nya ini termasuk DRP 3 yaitu tidak tepat obat karena furosemid dapat meningkatkan atau memperberat gout akut. Untuk keterangannya di sini sebaiknya dihentikan untuk pemakaian furosemid. Untuk plannya di sini ada rekomendasi yang pertama melanjutkan pemakaian allopurinol 3 kali 100 mg per hari. Untuk monitoring di sini ada efikasi mengatur kadar normal asam urat. Efek sampingnya itu ruam, gangguan saluran cerna, hepatotoksik, parestesia, neuropati, dan gangguan darah. Terus targetnya ini kadar normal asam urat pria dewasa yaitu 2 sampai Untuk rekomendasi terapi yang kedua di sini ada golongan S3
sampingnya itu hipotensi, dan untuk targetnya di sini ada tekanan darah 140/90 mm hikrogirum dan efek sampingnya diharapkan tidak ada. Nah, dari penyelesaian kasus dengan metode SOAP sebelumnya, di sini disimpulkan bahwa obat yang direkomendasikan itu yang pertama untuk furosemidnya diganti dengan golongan ACE inhibitor atau ARB, dan disarankan untuk mengganti terapi piroxicam dengan allopurinol karena allopurinol adalah obat pilihan pertama untuk menurunkan kadar asam urat dan diberikan mulai dari dosis 100 mg per hari dan dapat dinaikkan secara bertahap sampai dosisnya itu maksimal 900 mg per hari, dan ini jika fungsi ginjalnya baik. Apabila dosis yang diberikan melebihi 300 mg per hari, maka pemberiannya itu harus secara terbagi. Untuk mendukung keberhasilan dari terapi farmakologi, maka perlu dilakukan terapi non farmakologinya. Yang pertama itu ada mengurangi makanan yang mempunyai kandungan purin tinggi, yang kedua menghindari konsumsi alkohol, dan yang ketiga mengurangi stres, yang keempat mengurangi berat badan sehingga berat badan normal atau bahkan lebih rendah 10-15% dari berat badan normal. Yang kelima, minum dalam jumlah yang cukup, dan yang terakhir mengurangi konsumsi lemak menjadi sekitar 15% dari total energi yang pada orang sehat sekitar 25%. Nah, itulah tadi pembahasan kasus GOUT yang cara penyelesaiannya menggunakan metode SOAP. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.